Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Setelah sempat dibatalkannya penerbangan demi keselamatan karena jarak pandang yang tertutup akibat kabut asap, aktivitas penerbangan di Bandara Haji Hasan Sampit kembali normal. Kabut asap terlihat tidak terlalu tampak menyelimuti kota Sampit dengan jarak pandang di atas 4.000 meter. Aktivitas penerbangan di Bandara Haji Hasan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur kembali normal. Pada Senin 9 Oktober terdapat satu penerbangan dengan tujuan Bandara Juanda, Surabaya. Sehari sebelumnya terjadi pembatalan penerbangan dengan tujuan Surabaya karena landasan pacu tertutup kabut asap pekat dengan jarak pandang 2.000 meter. Sementara jarak pandang aman untuk penerbangan di atas 2.200 meter. Sedangkan pada Senin pagi hingga menjelang siang, kabut asap hanya terlihat sangat tipis menyelimuti Sampit, termasuk di kawasan landasan pacu Bandara Haji Hasan Sampit. Jarak pandang berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setempat berada di atas 4.000 meter. Meski masih terdapat kabut asap tipis, namun dengan jarak pandang yang terbilang aman tersebut, maka aktivitas penerbangan pesawat dengan jenis ATR-72 dapat kembali berjalan normal. Berdasarkan penilaian dari BMKG, untuk cuaca hari ini sudah normal, jadi kegiatan bisa kembali berjalan seperti biasanya. Untuk hari ini ada satu penerbangan ya. Jam berapa itu, Bang? Untuk open check-in-nya dari jam 10, itu penerbangan menuju ke Surabaya. Jam berapa keberangkatan? Keberangkatannya sekitar jam 11.30. Ya, kemarin itu ada penerbangan yang dibatalkan karena jarak pandangnya terlalu tebal, jadi sulit untuk dilakukan penerbangan demi keselamatan dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terjadinya pembatalan penerbangan pada sehari sebelumnya, sebagian besar calon penumpang memilih melakukan penjadwalan ulang untuk berangkat pada hari Senin. Tidak dapat dipastikan apakah aktivitas penerbangan akan terus berjalan normal, sebab kebakaran hutan atau lahan masih terjadi. Jika kabut asap tebal kembali menyelimuti Sampit, maka bisa saja aktivitas penerbangan kembali terganggu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Masyarakat adat Nusantara Kalimantan Tengah secara resmi dikukuhkan. Pada kesempatan tersebut, pemirsa, Bupati dan Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur mendapat gelar kebangsawanan dari Praja Mangkulaman, Yogyakarta. Pengurus Pusat Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan periode 2023-2028. Pengukuhan dilaksanakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Minggu 7 Oktober. Pengukuhan ini juga dihadiri oleh sejumlah raja, pangeran, serta pihak kerajaan dari berbagai kerajaan maupun kesultanan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur serta Sekretaris Daerah Fajrul Rahman turut mendapat gelar kebangsawanan dari Praja Mangku Alaman Yogyakarta. Sementara itu, dengan dikukuhkan pengurus MATRA Kalimantan Tengah, diharapkan akan menyatukan seluruh elemen masyarakat untuk tetap melestarikan adat istiadat, budaya maupun tradisi di daerah ini. Melalui masyarakat adat Nusantara ini, saya himbau kepada ketua dan juga pengurus yang lainnya, terutama masyarakat adat Nusantara ini, supaya nanti itu mereka ini kita rangkul. Mari kita bersama-sama untuk memajukan daerah kita. Jadi kita perlu bersatu. Jadi kita tadi seperti yang saya katakan, jangan lihat siapa orangnya, suka apa dia, dari mana dia, jangan. Nah, meskipun bagaimana melalui adat dan budaya inilah untuk menyatukan daripada bangsa ini.
Untuk diketahui, masyarakat adat Nusantara merupakan organisasi yang beranggotakan kerajaan ataupun kesultanan di Indonesia yang keberadaannya masih eksis hingga saat ini. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan yang sudah 3 minggu ini bertahan terus melakukan aksi demo, menuntut lahan plasma 20% kepada perusahaan perkebunan sawit PT Hamparan Mas Sawit Bumi Persada dan kembali terlibat bentrok dengan aparat. Dalam bentrokan yang terjadi pada Sabtu siang lalu, seorang warga tewas dan seorang lagi terluka akibat terkena tembakan yang diduga berasal dari senjata aparat. Beginilah suasana saat terjadi bentrokan antara warga Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di perkebunan sawit PT HMBP. Suasana di sana terasa begitu mencekam. Warga terlihat begitu ketakutan dan lari kocar-kacir untuk bersembunyi di balik pepohonan sawit untuk menyelamatkan diri saat mendengar suara letusan tembakan dari senjata aparat yang berusaha memukul mundur warga. Dalam peristiwa ini dikabarkan ada jatuh korban dari pihak warga, yaitu 1 tewas atas nama Gizik dan 1 terluka parah atas nama Upik akibat terkena tembakan yang diduga berasal dari senjata milik aparat. Menurut Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Polisi Erlan Munaji, bentrokan ini berawal dari kedatangan banyak warga Desa Bangkal yang masuk ke kawasan perkebunan PT HMBP dengan menaiki mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor. Warga yang datang ada membawa berbagai senjata tajam seperti ketapel, parang, dodos, serta egrek, bahkan ada juga yang membawa senjata airsoft gun jenis VCV. Kedatangan warga langsung dihadang oleh aparat serta memberikan himbauan melalui alat pengeras suara agar segera membubarkan diri dan kembali ke tempatnya masing-masing. Namun himbauan ini tidak diindahkan warga yang terus berusaha merengsek masuk sehingga aparat akhirnya terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan yang kemudian menembakkan gas air mata ke arah warga untuk membubarkan massa. Pada hari ini kita mengambil situasi Kaptimas di Kabupaten Seruyan. Sekira per pukul tadi 12.30 telah terjadi kegiatan ataupun pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI, dan gabungan melakukan penghadangan dari masyarakat di pos 3 dan pos 9. Tentunya ini menjadi catatan dan ini menjadi atensi bagi kita bahwa masyarakat saat itu datang dengan banyak membawa senjata tajam, baik itu ketapel, tombak, dodos, dan sebagainya. Bahkan ada yang diamankan oleh pihak kepolisian membawa senjata jenis VCV. Tentunya Polri berupaya untuk melakukan himbauan, kemudian menghalau masyarakat, tapi mereka terus melakukan penyerangan kepada pihak keamanan. Dan tahapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya dari mulai himbauan, kemudian lisan, sampai dengan gas air mata dan peluru hampa serta peluru karet. Akhirnya dari sekian jam atau waktu sekitar 14.30 mereka membubarkan diri dan kembali ke pos masing-masing, dan pos keamanan pos ataupun pihak keamanan kembali ke tempat masing-masing pos di PT Hamparan. Itu sementara rekan-rekan berkaitan dengan kejadian yang ada di Seruyan, dan informasi berkaitan dengan korban tentunya nanti kita akan update di sana, apakah itu ada korban luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Yang tentunya anggota kami dari Polres Sabara dan Brimob tidak dibekali dengan senjata tajam ataupun dengan peluru tajam. Sabara dan Brimob dibekali dengan gas air mata, peluru hampa, dan peluru karet. Itu yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Sementara mengenai adanya korban yang tewas dan luka, menurut Erlan, pihak kepolisian masih akan menyelidiki masalah ini. Sebab dipastikannya aparat yang bertugas melakukan pengamanan di areal PT HMBP, baik itu Brimob maupun Samapta, tidak ada yang dibekali senjata tajam. Mereka hanya dibekali senjata gas air mata, peluru hampa, dan peluru karet.
Sebagaimana diketahui, konflik antara warga Desa Bangkal dengan PT HMBP 2 ini sudah cukup lama terjadi. Selain menuntut lahan plasma 20%, warga juga meminta perusahaan menyerahkan lahan seluas 1.175 hektar dan pengelolaan lahan di samping kiri dan kanan jalan masuk ke perusahaan agar diserahkan kepada pihak desa yang mengelolanya. Namun hingga sekarang pihak perusahaan belum bisa memenuhi sepenuhnya tuntutan warga. Kena tembak. Ada satu korban. Normansa, Hayat TV. Polisi menyebut penyebab bentrok di PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada hingga berujung 1 korban tewas dan 1 luka berat akibat sekelompok warga yang melakukan aksi panen massal buah sawit pada Sabtu 7 Oktober siang. Penegasan tersebut dinyatakan Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji saat dikonfirmasi di ruang Comment Center Polres Kota Waringin Timur pada Sabtu malam. Menurut Erlan, sebelumnya telah ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tentang tuntutan yang disampaikan. Namun sebagian ada yang tidak terima dan Sabtu siang mencoba melakukan panen massal di pos 3 dan pos 9. Kemudian hal itu menjadi perhatian personil di lapangan dengan melakukan pengamanan seraya menghimbau agar masyarakat tidak melakukan panen massal. Namun demikian, warga tetap bersikeras hingga melakukan perlawanan dengan melempar batu dan ketapel. Wilayah Kabupaten Suraya, dalam hal ini di PT Hamparan. Ya. Kami sudah hampir 20 hari di sini melakukan pengamanan dan ada kegiatan, kemudian ada kesepakatan dari pihak masyarakat. Sudah dilaksanakan, cuman ada oknum yang tidak mau menerima kesepakatan ini. Ya. Ini oknum masyarakat ini yang melakukan rencana ataupun kegiatan yang nanti melakukan panen massal. Ya kan? Nah ini yang kita himbau untuk tidak melakukan panen massal sehingga tidak terjadi hal tidak diinginkan. Ternyata mereka melakukan perlawanan, melempar dengan batu, ketepel, kemudian ada yang mau bom molotov, kita saksikan ini ya. Kemudian kita juga menghimbau tidak dihiraukan, ternyata kita melakukan penembakan gas air mata. Gunanya itu apa? Untuk menyelamatkan nyawa anggota juga kan, yang sempat terjadi korban di anggota. Kemudian malah semakin brutal, kemudian dibubarkan, ternyata ada yang korban. Nah, ini perlu kita lakukan proses penyelidikan. Ini meninggalnya karena apa, ya kan? Dan luka karena apa? Itu dipastikan bahwa anggota yang di lapangan itu baik itu Sabara Brimob itu sampai dengan saat ini tidak dibekali dengan peluru tajam. Ya. Nanti kita lihat hasil proses penyelidikannya dan apapun nanti hasilnya apabila ada oknum anggota yang melakukan pelanggaran terbukti nantinya dan Polri dan Kapolda berkomitmen untuk melakukan penindakan kepada anggota tersebut. Ya. Akibatnya seorang warga atas nama Wijik 35 tahun tewas di tempat dengan luka tembak di dada. Sedangkan satu warga atas nama Taufikur Rahman mengalami luka tembak di bagian pinggang. Meski demikian, Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan polisi saat pengamanan tidak dibekali peluru tajam dan hanya peluru karet serta gas air mata. Tentunya peristiwa ini akan diinvestigasi lebih lanjut apabila ada anggota yang menggunakan peluru tajam. Normansa, Hayat TV. Polisi menangkap 20 warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan usai bentrok dengan aparat yang menyebabkan 1 warga tewas dan 1 korban lainnya mengalami luka berat di bagian pinggang pada Sabtu 7 Oktober malam. Sebanyak 20 warga yang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada atau HMBP Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tiba di Polres Kota Waringin Timur sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Sabtu malam. Puluhan warga tersebut tiba di Mapolres Kota Waringin Timur menggunakan kendaraan truk milik Brimob Polda Kalimantan Tengah. Dengan pengawalan ketat polisi, para warga tersebut dengan wajah tertutup langsung dibawa menuju sel tahanan. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, berikutnya setelah diamankan akan dilakukan proses penyelidikan bagaimana peran dan keterlibatan mereka dalam kelompok tersebut, sehingga diharapkan akan terungkap setelah hasil pemeriksaan nantinya. Tentunya kami dari pihak Polri
terus akan mengusut kejadian yang terjadi pada siang hari tadi. Dengan adanya 20 orang yang dilakukan pengamanan, yang diamankan, tentunya kan kita lakukan proses penyelidikan, ya. Bagaimana dia ikut ke dalam kelompok tersebut, kemudian apakah betul ini warga masyarakat Bangkal atau bukan, nanti kan kita akan terungkap dengan hasil proses untuk pemeriksaan nanti. Dan kemudian berkaitan dengan narkoba, tentunya nanti kita akan telusuri dari mana dia mendapatkan barang ataupun narkoba tersebut, sehingga bisa diketahui siapa yang nanti ke atasnya ataupun bandar ataupun yang memberi, ya, kepada oknum masyarakat tersebut. Itu ya. Kalau untuk yang dinyatakan positif narkoba itu berapa orang? Tadi hasil pemeriksaan urin dari 20 orang tersebut ada 5 orang, ya, yang terindikasi positif metamfetamin. Jadi mereka menggunakan sabu. Terkadang. Cukup. Erlan menambahkan dari hasil pemeriksaan urin ada 5 orang yang terindikasi positif sabu. Untuk itu polisi juga akan menelusuri dari mana mereka memperoleh barang haram tersebut sehingga akan terungkap siapa yang mengedarkannya. Sebelumnya, bentrokan terjadi dengan polisi saat warga sedang melakukan aksi menuntut plasma sawit di area lahan di luar HGU PT HMBP. Tuntutan dan aksi ini sendiri sudah dilakukan warga sejak 16 September lalu. Normansa, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, organisasi massa Tariu Borneo Bangkule Rajakang atau TBBR setanah Dayak mengecam keras dan mengutuk perbuatan brutal polisi hingga menyebabkan 1 warga tewas ditebus peluru tajam. Pernyataan tersebut ditegaskan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah TBBR Kabupaten Kota Waringin Timur Jainal berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di wilayah PT HMBP 1. Dan pihaknya pun langsung melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan TBBR seperti dari DPD TBBR Kabupaten Kota Waringin Timur, Seruyan, Lamandau, dan perwakilan unsur DPW Kalimantan Tengah Sabtu malam tadi. Jainal mengungkapkan korban tewas akibat terjangan peluru dari aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah atas nama Gizik 35 tahun sekaligus anggota Pasukan Merah TBBR di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas peristiwa ini tegas Jainal sudah melakukan rapat koordinasi mengambil sikap jelas dan tegas. Pasukan Merah dari DPD TBBR Kota Waringin Timur siap menurunkan 5.000 pasukan mengantisipasi peristiwa lain yang bakal terjadi. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Baserat Kajubata. Arus. Pernyataan sikap Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang. 1. Kami seluruh pasukan merah TBBR setanah Dayak mengecam keras dan mengutuk perbuatan brutal oleh aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah yang sudah menghilangkan nyawa dengan sengaja kepada masyarakat atas nama Gizik 35 tahun sekaligus anggota PM TBBR Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Jaya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. 2. Kami sangat mengutuk keras aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah dalam menghadapi masyarakat yang tidak melakukan perlawanan dengan menggunakan peluru tajam sehingga menyebabkan jatuhnya korban nyawa. 3. Menginstruksikan kepada seluruh pasukan merah TBBR setanah Dayak untuk siaga dan bersiap dalam mengantisipasi hal yang terburuk. 4. Meminta kepada Kapolri untuk segera menindak tegas pelaku penembakan dan memberi instruksi sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku sebelum kami turun dengan cara kami sendiri. 5. Meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Kalimantan Tengah dan jajarannya yang terlibat dalam peristiwa penembakan di Bangkal. Kami, DPD Kabupaten Kota Waringin Timur, beserta DPD Kabupaten Lamandau dan DPD Seruyan, siap menginstruksi anggota, khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur, 5.000 anggota kami turunkan ke Desa Bangkal
untuk membantu masyarakat di sana. Adel Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Nurmansa, Hayat TV. Unsur Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat tertutup membahas konflik warga terhadap PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada, Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, pada Minggu 8 Oktober. Pertemuan tersebut usai terjadinya peristiwa penembakan di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, hingga menyebabkan 2 orang warga jadi korban. 1 meninggal dunia dan 1-nya lagi mengalami luka tembak bagian punggung tembus tulang ekor. Rapat ini berlangsung sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Gubernur menegaskan sudah ada keputusan tapi sementara belum bisa disampaikan dan nanti akan diinfokan secara keseluruhan, ungkap Gubernur Sugianto Sabran setelah memimpin rapat tertutup bersama Porkompida. Izin Pak, wawancara Pak. Izin Pak Gubernur. Sementara belum ada dokumen, tapi kami sudah ada keputusan. Tapi sementara mau mengunjungi yang mau ke lapangan Bangkalan. Terima kasih teman-teman, terima kasih jalan. Nanti kita ngasih keseluruhan aja. Pak, gambarannya apa kira-kira Pak Gubernur untuk penyelesaian ini? Nanti aja. Yang penting itu, yang penting yang keluarga yang kan bisa kita rasa prihatin, terus keluarga yang sudah mendapat musibah ini kan bisa bersabar. Itu yang. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan situasi saat ini sudah kondusif, namun personil tetap disiagakan sebanyak 500 personil. Atas waktunya situasi sampai dengan saat ini masih aman, kondusif. Ya. Kemudian untuk personil masih standby di sana, di PT Hamparan. Masih pasukan yang lama, sekitar 500 orang. Adapun itu tapi tetap dari Polda Kalteng telah mempersiapkan pasukan tambahan, baik itu dari Katingan, Sampit, dan dari Polda itu ya, untuk standby untuk menjaga situasi kami. Namun itu apabila nanti dibutuhkan melihat situasi kondisi saat ini. Saat ini memang masih kondusif, aman dan masih terkendali. Kondisi terkini, ada konsentrasi massa ya, di lokasi mana, Bang? Sementara dari hasil informasi dari anggota desa masih ada beberapa orang, tapi kami juga mengimbau kepada mereka untuk kembali ke tempatnya masing-masing, jangan terprovokasi. Ini persoalan dan permasalahan sedang kita tangani dengan seluruh stakeholder sehingga nanti bisa kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat bisa segera terpenuhi dan situasi keamanan bisa menjadi aman dan terkendali sampai. Untuk korban Bang, gimana Bang? Ini korbannya gimana perkembangannya Pak? Untuk korban sekarang sedang dilaksanakan otopsi. Nanti kita lihat hasilnya, perkembangan nanti kita akan sampaikan. Yang meninggal baru 1 Bang ya? Ya, sementara informasi itu nanti kita lihat hasil otopsinya meninggal karena apa. Nanti kita sampaikan oleh ahli yang menyampaikan berkaitan dengan otopsi. Yang 1 parah katanya dibawa ke Palangkaraya. Kita lihat nanti hasilnya karena kami lagi nunggu hasil dokter bagaimana hasil pemeriksaan dan mudah-mudahan tidak begitu parah. Kita lihat hasil nanti dari dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Bayangkara. Dalam insiden tersebut juga polisi sudah mengamankan 20 orang yang diduga terlibat beserta sejumlah barang bukti lainnya yang turut diamankan. Nurmansa, Hayat TV. Kena peluru tajam. Perwakilan keluarga korban yang tewas saat bentrok dengan polisi di kawasan Hamparan Mas Sawit Bangun Persada, Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan menyatakan berdasarkan hasil otopsi bahwa korban atas nama Gijik tewas akibat peluru tajam yang mengenai bagian dada kanan pada Minggu 8 Oktober. Pernyataan tersebut disampaikan keluarga korban Alexius S. Liter saat berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Murjani Sampit, Kalimantan Tengah. Tampak para kerabat, keluarga, dan juga sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Alexius menegaskan bahwa dari hasil otopsi yang disampaikan kepada pihak keluarga, korban Gizik 35 tahun meninggal dunia akibat terkena peluru tajam yang mengenai dada kanan korban.
Oknum aparat yang diduga melakukan penembakan tentunya harus bertanggung jawab. Seraya berharap kasus ini harus diusut tuntas sesuai proses hukum yang berlaku. Dari pihak keluarga korban sampai dengan saat ini untuk proses sudah berjalan, otopsi sudah selesai. Dan kami dari pihak keluarga tetap menuntut proses hukum kepada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa penembakan ini, karena tadi hasil dari pengawalan pihak keluarga itu dinyatakan memang peluru tajam untuk korban saudara Gijik, itu adik kami. Jadi selanjutnya setelah jenazah itu dibersihkan, jenazah akan kami bawa ke Simpang Bangka rumah duka di sana. Untuk proses hukum tetap akan dilanjutkan. Pernyataan keluarga korban ini bertolak belakang dengan keterangan yang sebelumnya diungkapkan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Erlan Munaji. Dia menegaskan pihaknya saat melakukan pengamanan hanya menggunakan gas air mata, peluru hampa, dan peluru karet. Kami sampaikan bahwa pasukan personil gabungan TNI Polri itu di lapangan tidak dibekali dengan peluru tajam. Mereka dibekali dengan gas air mata, kemudian peluru hampa dan peluru karet. Dan apabila nanti terbukti ada oknum personil anggota yang melakukan penembakan dengan senjata tajam, dengan senjata ataupun dengan peluru tajam, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut dan kita akan melakukan proses penyelidikan. Setelah dilakukan proses otopsi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menemui keluarga yang tengah berduka sekaligus melihat kondisi korban di kamar mayat. Namun saat ditanya terkait peristiwa ini, dia enggan berkomentar. Nurmansyah, Hayat TV. Peristiwa bentrok antara warga dan polisi di kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada Kabupaten Seruyan memantik kecaman Panglima Jilah yang merupakan pimpinan TBBR Setanah Dayak atau Pasukan Merah yang berasal dari suku Dayak Kalimantan. Reaksi Panglima Jilah tersulut setelah tewasnya seorang warga sebagai buntut dari peristiwa bentrok antara warga dengan polisi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan di sekitar areal kebun PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 atau PT HMBP Sabtu siang lalu. Dikutip dari video viral yang tersebar di laman YouTube, Panglima Jilah mengutuk keras atas tindakan pihak kepolisian di Kabupaten Seruyan. Dia juga meminta kepada Kapolri untuk menindak tegas pelaku penembakan dan yang memerintahkannya. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Kak Sengat Kak Jubata. Saya Panglima Jilah, pemimpin besar Pasukan Merah, Tariu Borneo Bangkule Raja, Setanah Dayak, mengutuk keras atas tindakan pihak kepolisian di Kabupaten Seruyan, Kapolres Seruyan. Saya meminta kepada pihak kepolisian, terutama kepada Pak Kapolri, untuk menindak tegas tindakan kepolisian yang semena-mena dengan masyarakat yang terkesan sangat arogan dan membela perusahaan. Saya meminta untuk yang menembak dan yang memerintahkan menembak untuk segera dicopot dari jabatannya. Saya yakin pihak kepolisian berpihak kepada yang adil dan menjadi pelindung pengayom masyarakat. Saya yakin dengan ini Pak Kapolri akan mengambil kebijaksanaan dan mengambil tindakan yang tegas dan seadil-adilnya kepada kepolisian yang telah menembak dan melindungi perusahaan. Semoga kasus ini tidak terulang lagi
dan cukup terakhir kalinya. Sebelumnya, menurut Kabid Humas Polda Kalteng Erlan Munaji, telah ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tentang tuntutan yang disampaikan. Namun sebagian ada yang tidak terima dan Sabtu siang mencoba melakukan panen massal di pos 3 dan pos 9. Kemudian hal itu menjadi perhatian personil di lapangan dengan melakukan pengamanan seraya menghimbau agar masyarakat tidak melakukan panen massal. Namun demikian, warga tetap bersikeras hingga melakukan perlawanan dengan melempar batu dan ketapel. Yang tidak mau menerima kesepakatan ini. Ini oknum masyarakat ini hanya melakukan rencana ataupun kegiatan yang nanti melakukan panen massal. Nah ini yang kita himbau untuk tidak melakukan panen massal sehingga tidak terjadi hal tidak diinginkan. Ternyata mereka melakukan perlawanan, lempar dengan batu, ketepel, kemudian ada yang mau itu kita saksikan ini. Kemudian kita juga menghimbau tidak dihiraukan, jadi kita melakukan perbaikan gas air mata. Kemudian itu apa untuk menyelamatkan nyawa anggota juga kan, biasanya terjadi korban di kita. Kemudian malah semakin brutal, kemudian dibubarkan. Ternyata ada jadi perlu kita lakukan proses penyelidikan ini meninggalnya karena apa. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran enggan berkomentar terkait bentrok warga dengan polisi saat mengunjungi keluarga korban di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit Minggu sore kemarin. Kan aja, belum pintu aja lah. Perhatian kepada keluarga korban saat ini. Gampang lah, sabarlah. Satu pintu kan. Ya. Namun secara singkat Gubernur menyatakan nanti akan disampaikan satu pintu agar tidak simpang siur. Normansa, Hayat TV. Panitia Hari Besar Islam Mushola An-Nur di Perumahan Sawit Raya 2A RT 16 Sampit menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah pada Minggu kemarin. Ustadz Humaydi Idham dari Pondok Pesantren Darul Amin memberikan tausiah di hadapan jamaah yang hadir. Mengawali peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah di Perumahan Sawit Raya 2A Sampit, grup Hapsi Pondok Pesantren Darul Amin Sampit melantunkan syair, sholawat dan puji-pujian kepada baginda Rasulullah yang bergema dengan penuh hikmat dan syahdu. Suasana penuh keharuan ini seolah menapaki relung-relung perjalanan waktu berabad silam, tatkala baginda Rasulullah beserta pengikutnya berjuang hingga tetes darah terakhir untuk menegakkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Prosesi Asyrakal mengiringi momen ini saat seluruh jamaah yang hadir berdiri bersama-sama. Nuansa ini seolah mengingatkan kembali sejarah Islam di masa lalu saat para waliluyah menyambut dengan penuh sukacita atas kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya pembacaan kalam ilahi disampaikan oleh seorang qori Ustadz Ghazali, sehingga ayat demi ayat yang disampaikan mengalun dengan penuh hikmat.
Hal ini sebagai sebuah keyakinan untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Sang Khalik, penguasa alam semesta. Sementara itu dalam laporan yang disampaikan Ketua Panitia Heri Kristiono, momen ini sebagai sarana silaturahmi sekaligus memberikan apresiasi terhadap dukungan warga setempat beserta donatur sehingga acara berlangsung dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tentu sudah kita laksanakan acara maulid di lingkungan RT 16 pada khususnya dan umumnya di Kelurahan Pasir Putih. Semoga dengan adanya kegiatan maulid ini tentu ini bisa memberikan contoh kepada warga yang lain dan ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ini bisa menambah kekebalan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalin silaturahmi di lingkungan RT 16 pada khususnya dan umumnya di Kelurahan Pasir Putih dan Kota Waringin Timur. Sedangkan dalam sambutan Lurah Pasir Putih Zainal Arifin berharap agar momen Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah semakin meningkatkan iman dan takwa umat Islam bagi kesempurnaan hidup di dunia maupun menuju akhirat kelak. Nurmansa, Hayat TV. Dengan sering mengikuti kegiatan di majelis-majelis, berkumpul dengan orang-orang soleh, sering membaca Yasin dan tahlil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengagung-agungkan nama kita di hadapan para malaikat. Penegasan tersebut disampaikan Ustadz Humaydi Idam dari Pondok Pesantren Darul Amin Sampit saat memberikan tausiah pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah yang digelar oleh PHBI Mushola An-Nur di Perumahan Sawit Raya 2A RT 16 Sampit Minggu malam lalu. Sholawat ungkap Ustadz Humaydi adalah ungkapan rasa terima kasih umat Islam kepada Rasulullah SAW atas segala jasa dan pengorbanannya yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW adalah pengingat akan keistimewaannya dalam setiap langkah dalam kehidupan ini, sekaligus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salah satu keutamaan daripada membaca sholawat adalah keutamaan itu kembali kepada diri kita sendiri, yaitu ketika di masa hidup ini sering membaca sholawat, maka ketika kita meninggal dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan semua makhluknya untuk meminta ampunan kepada Allah. Maka alangkah beruntungnya ketika orang yang semasa hidupnya gemar bersolawat dan senang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu keutamaan daripada membaca sholawat adalah keutamaan itu kembali kepada diri kita sendiri, yaitu ketika kita di masa hidup kita ini sering membaca sholawat, senang membaca sholawat, maka ketika kita meninggal dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan semua makhluknya untuk meminta ampunan kepada Allah untuk kita yang meninggal dunia. Maka alangkah beruntung orang yang ketika hidupnya dia gemar bersolawat, dia senang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ustadz Humaydi berharap agar para jemaah dapat menauladani dan bersikap, berperilaku serta mencontoh Nabi Muhammad SAW agar hidup menjadi barokah dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nurmansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.